Indonesia bakal punya kapal induk bekas militer Italia. Harga bisa tembus 16 triliun rupiah. Indonesia akan punya kapal induk layaknya Amerika, Cina, dan sejumlah negara besar lainnya. Hal itu setelah Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris asal Italia, masuk daftar Devil HUT ke-80 TNI. Garibaldi adalah kapal induk berjenis TOEFL Carrier, mampu membawa helikopter dan pesawat lepas landas pendek. Panjangnya sekitar 180 meter, bobotnya 14.000 ton, dan mampu melaju hingga 30 knot. Berkat 4 turbin gas LM 2500 bertenaga 81.000 tenaga kuda. Kapal ini bisa menampung sekitar 600-an awak, serta belasan helikopter atau pesawat tempur ringan seperti Harrier. Gila nih bro, dunia lagi rame banget bahas Indonesia. Bukan gara-gara politik atau ekonomi, tapi karena satu langkah berani yang bikin kawasan Asia Tenggara mendadak panas. Indonesia dikabarkan resmi akuisisi kapal induk legendaris Giuseppe Garibaldi dari Italia. Iya, kapal induk beneran, bukan kapal latihan. Begitu kabar ini nyebar, tetangga langsung panik, latihan gabungan dipercepat, dan analis militer langsung heboh bahas kebangkitan kekuatan laut Indonesia. Italia kabarnya udah lama mau menjual kapal induk ini sejak 2024 karena mereka fokus ke kapal baru ke Fur Class. Indonesia, lewat diplomasi pertahanan yang gesit, berhasil menyalip beberapa negara lain yang juga ngincer kapal ini, termasuk Mesir dan Brasil. Menurut laporan CNN Indonesia dan Business.com, nilai kesepakatannya mencapai 450 juta US dollar atau setara 7,2 triliun, termasuk refit galangan Pincattieri dan sebagian paket dukungan helikopter. Namun total biaya bisa membengkak tambahan 100-300 juta US dollar atau sekitar 1,6 hingga 4,8 triliun untuk modernisasi sistem. 50-400 juta dolar atau mungkin 800 miliar hingga 6,4 triliun untuk pembelian helikopter baru dan infrastruktur pendukung seperti dermaga serta logistik sekitar 1,6 triliun lagi. Jika dihitung penuh, total investasi bisa mencapai 16 triliun lebih, belum termasuk biaya operasional tahunan antara 320 miliar hingga 2,4 triliun. Transaksi ini bukan cuman beli besi tua, tapi beli sejarah, teknologi, dan simbol kekuatan global. TNI AL sendiri udah lama butuh kapal induk buat memperluas daya jangkau udara maritimnya dengan armada yang terus tumbuh, dari kapal selam Nagapasa, fregat Merah Putih, sampai drone laut buatan dalam negeri. Garibaldi bakal jadi otak armada baru Indonesia. Bayangin, operasi di Natuna, Selat Sunda, bahkan Samudra Hindia bisa dikontrol langsung dari satu kapal raksasa. Reaksi dunia pun nggak bisa dibilang biasa. Malaysia dan Singapura langsung mempercepat latihan gabungan FP. Australia mulai revisi strategi lautnya. Sementara Filipina dan Vietnam memperbarui perjanjian militer mereka. Semua tahu, kalau kapal induk ini beneran berlabuh di Surabaya, peta kekuatan Indo-Pasifik bakal berubah total. Dan Indonesia ada di tengah-tengahnya. Bagi Indonesia, Garibaldi bukan sekedar simbol kekuatan, tapi juga kapal induk ringan multifungsi. Bisa untuk operasi militer, bantuan bencana, hingga komando laut terpadu. Namun, di balik prestasi itu, tantangannya jelas biaya tinggi, SDM terlatih, dan kesiapan infrastruktur besar. Pertanyaannya, apakah langkah ini strategis atau beban anggaran jangka panjang? Begitu kabar akuisisi Garibaldi bocor ke media Eropa, dunia langsung heboh. Walau kapal induk itu belum resmi berlayar ke Indonesia, aktivitas diplomatik antara Jakarta dan Roma meningkat drastis. Tim teknis dan negosiator dari Kemhan serta TNI AL dilaporkan bolak-balik ke Italia buat finalisasi perjanjian transfer alutsista dan pelatihan awak kapal. Kemudian yang kapal induk nanti bisa ditanyakan ke pihak Italia, tapi kita berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi, dan nanti akan harapannya bisa memperkuat jajaran kita. Dan lebih kita gunakan untuk OMSP, operasi militer selain perang, tapi bisa juga digunakan untuk operasi militer untuk perang. Gitu. Kementerian Pertahanan Indonesia pun masih main aman. Mereka belum ngasih konfirmasi langsung, tapi kode-kodenya jelas. Dalam konferensi pers, Prabowo cuma bilang Indonesia sedang memperkuat armada lautnya dengan aset strategis dari mitra Eropa tanpa sebut merek. Tapi semua orang udah paham arah bicaranya kemana. Media internasional kayak Defense News dan Naval Today bahkan udah menulis headline Garibaldi
from the Mediterranean to the Indo-Pacific, bikin geger. Di kawasan, secara geopolitik, langkah Indonesia ini jadi game changer. Garibaldi bukan cuma simbol kekuatan militer, tapi juga kartu diplomasi baru. Selama ini dominasi laut di Asia Tenggara dipegang Australia dan Singapura lewat aliansi. Tapi dengan kehadiran kapal induk, Indonesia bisa menegosiasikan posisi strategisnya dalam isu Laut Cina Selatan dan jalur perdagangan Indo-Pasifik. Dunia mulai melihat Jakarta bukan sekadar penonton, tapi pemain utama yang bisa mengubah peta kekuatan kawasan. Dari sisi ekonomi pertahanan, akuisisi ini juga membuka peluang industri lokal. Garibaldi rencananya bakal dimodernisasi sebagian di galangan kapal dalam negeri, yang artinya ada transfer teknologi besar-besaran. Komponen seperti radar, sistem komunikasi, dan drone laut buatan Indonesia bisa diintegrasikan, mempercepat kemandirian alutsista nasional. Ini bukan sekadar belanja militer, tapi investasi teknologi jangka panjang yang bisa memutar roda ekonomi pertahanan dalam negeri. Kapal induk Giuseppe Garibaldi siap mengukuhkan Indonesia sebagai kekuatan maritim. Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanan lautnya dengan rencana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Berdasarkan persetujuan Bappenas, anggaran untuk pembelian kapal induk ini mencapai 450 juta dolar atau sekitar 7,45 triliun rupiah. Kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot penuh sekitar 14.000 ton. Dibangun oleh perusahaan Fincantieri, kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat lepas landas dan mendarat secara vertikal, seperti jet tempur AV-8B Harrier II dan berbagai jenis helikopter. Kemampuan dan spesifikasi, panjang 180 meter, bobot penuh 14.000 ton, awak kapal 830 personel, sistem pertahanan peluncur rudal anti pesawat RIM-7 Sispero, sistem senjata jarak dekat CIBAS, dan tabung torpedo anti sepulam. Dengan memiliki kapal induk, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pertahanan lautnya dan menjadi kekuatan maritim yang lebih tangguh di kawasan Asia Tenggara. Kapal induk ini juga dapat digunakan untuk berbagai operasi militer maupun non-tempur, seperti bantuan kemanusiaan dan patroli maritim. Buat Indonesia, dampaknya langsung terasa di level strategis dan psikologis. Publik bangga, moral militer naik, dan posisi TNI AL otomatis naik kelas di peta kekuatan dunia. Selain itu, kemampuan proyeksi militer Indonesia bakal meningkat drastis. Bukan buat perang, tapi buat jaga stabilitas laut dari ancaman bajak laut, sengketa perbatasan, sampai pengamanan jalur perdagangan yang lewat di Selat Malaka dan Laut Natuna. Jadi bisa dibilang, langkah akuisisi Garibaldi bukan cuma bikin kawasan kaget, tapi juga bikin bangsa ini naik level di peta kekuatan dunia. Laut kita bukan lagi sekadar garis biru di peta, tapi benteng raksasa yang dijaga oleh kekuatan tempur modern. Dari Sabang sampai Merauke, dunia bakal tahu Indonesia serius jadi poros maritim dunia, bukan sekadar slogan politik. Kalau kamu bangga lihat TNI makin kuat dan Indonesia makin disegani, bantu sebarin kabar baik ini, biar makin banyak yang sadar betapa besar langkah ini buat kedaulatan kita. Karena ini baru permulaan, era Indonesia sebagai kekuatan maritim global baru aja dimulai.